Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 4, pembelajaran 1. Perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Oke, hari ini kita akan belajar subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Perhatikan ya. Hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa alam hujan merupakan anugerah Tuhan kepada makhluk hidup di bumi. Hujan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda di sekitar kita. Banyak terjadi perubahan wujud benda. Oke, amatilah perubahan wujud benda di sekitarmu. Oke, perhatikan ya. Di halaman 94, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud benda di alam. Bagaimana proses terjadinya hujan? Oke, bacalah teks berikut dengan teliti. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan halaman 94. Oke, di sini ada daur hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi. Air di bumi selalu tersedia karena daur air. Bagaimana daur air itu terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air lalu naik menuju atmosfer bumi, yaitu semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air mengalami titik-titik air disebut kondensasi, yaitu pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mendung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Nah, ini adalah di halaman 94, itu adalah proses daur air. Oke, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan halaman 95. Nah, di sini kalian bisa tulis apa maksud dari evaporasi, transportasi, kondensasi, presipitasi, dan juga infiltrasi. Nah, kalian bisa lihat di halaman 94 apa itu evaporasi dan juga infiltrasi dan sebagainya. Lalu yang bawahnya itu coba kita kerjakan yang pertama ya. Nomor 1, air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Itu disebut dengan evaporasi. Lalu lanjut yang kedua, yaitu proses perubahan wujud air mengalami titik-titik air disebut dengan kondensasi, yaitu kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan
akan membentuk gumpalan awan. Oke, yang nomor 3 itu disebut dengan presipitasi. Apa presipitasi? Yaitu jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Oke, yang keempat itu disebut apa? Ya benar, infiltrasi, yaitu air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Nah, proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Nah, ini nomor 4 ini, air ini menyerap lagi ke dalam tanah dan dia akan menyerap sampai lagi ke sungai atau ke laut dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalian perhatikan halaman 96. Tony sudah menunggu selama 1 jam, namun hujan belum juga berhenti. Tony hanya bisa memandangi halaman dari jendela. Ia tidak bisa bermain di luar. Sudah berapa menit Tony menunggu? Berapa lama 1 menit itu dalam kehidupan sehari-hari? Kamu sering menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, ataupun tahun. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu yang lainnya. Perhatikan hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik. Oke, perhatikan di sini 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan contoh berikut. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Oke, jika ditanya menit berarti kita lihat 1 jam sama dengan 60 menit. Jika ditanya 3 jam berarti kita kalikan. 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Oke, selanjutnya nomor 2. 2 jam 15 menit sama dengan 2 jam 15 menit. Perhatikan, kalau yang kita perhatikan jam, kita ganti ke menit, berarti yang bisa diubah perubahannya yaitu jam. Berarti 2 dikali 60 menit, kita ubah satuannya menjadi menit terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Kenapa 60 menit Ustazah? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena ini di sini 2 jam, berarti kita kalikan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit ditambah 15 menit. 15 menitnya tetap ya, karena dia belum sampai 1 jam atau belum sampai 60 menit. Jadi kita jumlah saja 120 menit ditambah 15 menit, yaitu 135 menit. Nomor 3, perhatikan lagi bukunya ya, halaman 96. 195 menit sama dengan 180 menit ditambah 15 menit sama dengan, oke perhatikan, kalau 180 menit berarti dikali berapa ya? Dikali 60 menit. Oke, perhatikan, berarti 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Berarti 3 dikali 1 jam, yaitu karena 60 menit itu adalah 1 jam, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3 jam 15 menit. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang coba kerjakan soal berikut. Nina memerlukan waktu 2 menit untuk mengerjakan satu soal. Jika banyak soal yang harus dikerjakan adalah 40 soal, berapa lama Nina menyelesaikan semua soal tersebut? Oke, satu soal membutuhkan waktu 2 menit. Penyelesaiannya, lama Nina mengerjakan soal tersebut adalah 40 dikali 2 menit. Berapa? Yaitu 80 menit. Titik menit. Berarti kita jadikan ini. Nah, ini harusnya kalau 40 menit, 40 dikali 2 dikali 40 menit sama dengan 80 menit. Oke, kalau misalkan dijadikan menit, berarti di sini 60 menit, di sini 20 menit.
Nah, kalau dijadikan jam berarti ini kan 60. 60 itu sama dengan berapa menit? Ini kan 60 menit. Kalau 60 menit sama dengan 1 jam, berarti ini di sini 1 jam 20 menit. Yang 20-nya tetap ya, karena dia belum sampai 60 menit. Oke, paham sampai sini? Kalau itu kita lanjut ya di halaman 97. Oke, perhatikan. Tony tidak bisa bermain di luar karena hujan. Tony bermain di rumah bersama adiknya. Tony membuat pesawat dari kertas. Pesawat kertas tersebut dibuat dengan teknik melipat. Oke, berikut langkah-langkah yang dilakukan Tony untuk membuat pesawat kertas. Ustazah yakin kalian semua sudah bisa cara membuat pesawat kertas. Adapun langkah-langkahnya kalian bisa lihat di halaman 97, ada 10 langkah. Oke, teknik melipat kertas untuk membuat bentuk-bentuk tertentu disebut dengan origami. Selain pesawat, kita juga dapat membuat bentuk-bentuk lain seperti burung, katak, bunga, kapal, dan lain sebagainya. Ayo berlatih membuat pesawat kertas seperti Tony. Ikutilah langkah-langkah pada gambar di atas. Nah, kalian bisa coba di rumah menggunakan kertas origami ya. Oke, selain digunakan untuk membuat berbagai bentuk kerajinan, kita juga dapat membungkus seni melipat untuk membungkus kado. Misalnya, cara membungkus kado seperti pada gambar di samping, yaitu di halaman 98. Nah, pilih salah satu benda di dalam tasmu, cobalah membungkus benda tersebut sebagai kado. Nah, kalian juga bisa lihat ya langkah-langkah membungkus kado. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Ustazah akan memberikan latihan soal ya. Oke, untuk latihan soalnya yaitu halaman 98 nomor 1, 2, 3, dan 4. Jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.